warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas C20A. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Usman SPD MPD PhD. Adapun materi yang akan saya bawakan di sini terdapat 6 materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian inovasi. Menurut Nurdin pada tahun 2016, inovasi merupakan sesuatu yang baru, yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru, atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Arah inovasi pendidikan ada sebagai berikut. Yang pertama invention, yang kedua development, dan yang ketiga diffusion. Adapun faktor pendorong inovasi, yang pertama bakat, minat, lingkungan, dan pendidikan. Adapun materi yang kedua tentang pengertian inovasi pendidikan. Menurut Junius dan Mawega dalam Safarudin dan kawan-kawan pada tahun 2012, istilah inovasi, perubahan, dan pembaruan sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan tentang inovasi. Inovasi lebih lanjut dijelaskan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan beberapa hal baru dengan tujuan memperbaiki praktik yang sudah terbiasa sehingga menimbulkan hal-hal yang baru baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja agar tercapai tujuan. Urgensi inovasi pendidikan. Menurut Mahdayeni pada tahun 2022, revolusi informasi telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif, yuridis, politis, dan sosial budaya. Adapun urgensi inovasi pendidikan paling tidak berakar pada 4 alasan, yaitu upaya memecahkan masalah-masalah praktik pendidikan, yang kedua memberikan kepuasan kepada stakeholder pendidikan, yang ketiga menyediakan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan yang akuntabel, dan yang terakhir pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga meningkatkan atau memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah pergaulan dunia global. Adapun manfaat inovasi pendidikan. Menurut Khairan pada tahun 2020, manfaat inovasi yang dapat dirasakan yaitu yang pertama, peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kualitas dalam wadah penciptaan sesuatu yang baru. Materi yang ketiga, konsep inovasi pendidikan. Yang pertama, hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Ada 3 macam hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Yang pertama, reaktif, yang kedua, proaktif, dan yang ketiga, interaktif. Model-model inovasi pendidikan. Yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan yang kedua, model pengembangan organisasi, dan yang ketiga, model konfigurasi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi dan menghambat proses inovasi pendidikan. Yang pertama, faktor visi terhadap pendidikan, yang kedua, faktor pertambahan penduduk, yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Materi yang keempat, karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa dipahami berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau berbentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu, corak tingkah laku, tanda khusus. Strategi dalam inovasi pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Adapun 4 strategi inovasi kurikulum, yaitu strategi fasilitas, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Adapun petunjuk penerapan inovasi pendidikan, yang pertama membuat rumusan inovasi, yang kedua penggunaan metode, dan yang terakhir penggunaan berbagai alternatif pilihan. Materi kelima, manajemen inovasi pendidikan. Manajemen dapat diartikan sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun inovasi dalam manajemen inovasi pendidikan, yang pertama MBS atau manajemen berbasis sekolah, yang kedua perubahan
dalam pendidikan, yang kedua meningkatnya jumlah penduduk, yang ketiga berkembangnya ilmu pengetahuan, dan yang terakhir tuntutan yang menerapkan dalam pendidikan. Sekian, terima kasih atas pemaparan materi saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.